والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Kita masih diizinkan untuk sama-sama hadir di salah satu dari rumahnya ini. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala, meningkatkan iman dan takwa. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang setia mengikuti agama Nabi alaihi salatu wassalam. Melanjutkan pelajaran kita bersama Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kashf Asy-Syubuhat, bahwa dalam pembahasan sebelumnya beliau memulai dengan mengingatkan kita akan makna at-tauhid yang dengannya diutus para nabi dan rasul, yaitu untuk ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya. Dan itulah agama para rasul yang diutus Allah kepada para hambanya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat rasul, yaitu dakwanya ani'budullah, yaitu beribadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi sembahan-sembahan selain Allah. Oleh sebab itu Syekh mengatakan wa huwa dinur rusul allazi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Inilah agama para rasul yang dengannya Allah mengutus mereka kepada hamba-hambanya. Fa'awwaluhum Nuhun alaihissalam. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Diutus oleh Allah kepada kaumnya tatkala mereka ghulu kepada orang-orang saleh. Ghulu kepada orang-orang saleh. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala bahwasanya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh lebih kurang 10 abad. Berarti 1000 tahun. Orang-orang dalam keadaan bertauhid, karena memang Adam alaihissalam diturunkan Allah SWT dalam keadaan bertauhid. Lama-lama akhirnya mereka berubah, yaitu dengan berlebihan menghormati orang-orang yang saleh yang sudah mati pula. Ini salah masalahnya yang sudah mati. Sampai hari ini kalau hidup salamnya nawak tak dalam mati boh.
Bukan ya, alah mati, alah jadi kuburan keramat je lah. Jadi kaum muslimin berlebihan terhadap orang saleh. Dan di zaman ini tentara syari kelihatan. Maka pembahasan tentang tauhid ini, tentang tauhid uluhiyah, menjadi pantangan besar bagi kaum al-ghulu, as-sufiyah. Orang-orang sufi yang ghulu, yang suka mengultuskan guru dan kiai, sangat anti dengan pembahasan tauhid al-uluhiyah ini, tauhidul ibadah. Ya, ibaratnya belek tersinggung tu bunyi, belek tersinggungnya bunyi nam. Karena memang ini ani'budullah wajtanibut taghut. Siapa mereka yang ghulu kaum Nabi Nuh kepadanya? Waktu itu terkenal 5 orang, yaitu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Mereka ini orang-orang saleh di masa itu, meninggal dalam waktu yang berdekatan dan berurutan, sehingga mereka sangat terpukul dan sangat sedih dengan meninggalnya orang-orang saleh ini. Nah, kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh syaitan, datang dalam bentuk ya kiai tentunya. Jangan khawatir, cukup kalian buat gambar-gambar mereka di tempat mereka biasa berkumpul. Nah, dari gambar ini, alasan pertamanya membuat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari satu sisi secara logis, alasan filosofisnya benar juga. Asal tengok gambar tu, ingat mereka orang soleh, hanya kita ingat beribadah. Tapi ini khutuwatus syaitan. Di sinilah mungkin makna kenapa Nabi SAW melaknat dengan laknat yang besar orang-orang yang melukis gambar. Mereka melukis gambar. Asyadun nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Kalau tidak ada orang membuat KTP sudah kena. Yaitu para pelukis. Berarti tidak boleh jadi pelukis. Boleh, tapi jangan gambar yang bernyawa. Jangan gambar yang bernyawa. Banyak kan gambarnya kan? Nah, gambarlah pemandangan yang indah, tapi hindari gambar yang bernyawa. Karena itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang gambar-gambar ini mudaratnya sangat besar. Digambar orang saleh, ghulu, menyebabkan syirik. Gambar orang cantik, ghulu, buat tidak bisa tidur. Kan ya? Gambar orang buak, gilon cemeknya. Jadi tidak ada baiknya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka disuruh menggambar. Setelah itu habis generasi pertama, naik generasi kedua, lebih tidak paham lagi, sehingga disampaikan bahwa mereka adalah orang-orang dekat Allah, orang dalam. Siapa yang ingin doanya cepat terkabul, berdoalah melalui mereka. Alasan logisnya masuk juga. Ini orang-orang dekat, maka dikiaskanlah kepada manusia, raja-raja. Sampai hari ini alasan ini masih disebutkan orang oleh para dai hari ini. Sah? Masih kan? Masih sampai hari ini. Alasan seperti masih berlaku. Kalau anda mau hajat pada Pak Bupati, tidak mungkin langsung. Harus melalui orang abdi dalam. Gitu. Anak ke gubernur, kepada presiden. Ya memang betul kenyataan seperti itu. Saya kalau nak ketemu Pak Presiden bisa langsung?
Masa enggak? Presiden pilihan kita. Enggak boleh langsung? Enggak. Cobalah dulu. Nah, pada umumnya enggak bisa. Pada umumnya enggak bisa. Walaupun awak tim sukses potong misal kan, tapi lah suksesnya timnya tinggi. Nah, jadi kamu mesti menunggu di rumah. Misal, akhirnya logika ini masuk, karena memang agamanya berdasarkan logika dan retorika masuk. Tetapi kalau berdasarkan ilmu tidak. Sebab Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kemudian logika yang sehat juga kenyataannya. Kita kalau berdoa kepada Allah dalam keadaan apapun boleh kan? Tapi kalau minta ke Pak Bupati dalam keadaan, nah, saya sibuk masuk kantornya menilantang dia di sofa di kantor. Boleh ya? Boleh orangnya tumbuh. Boleh kena kalun. Tapi kalau kepada Allah SWT, masuk rumah, kecapean kita bekerja, tu nilantang di sofa. Doa kepada Allah, boleh ya? Boleh? Kurang adab? Kurang adab? Enggak. Tapi kayak bupati kurang adab enggak? Kurang adab. Berarti di sini bedanya kaum muslimin. Enggak sama. Hah? Awak tengah nokok-nokok rumah, lalu bupati, Pak tolonglah, saya patang paku jadilahnya. Awak sambil nokok aja, kamu bayar dah. Enggak, harus lotang dulu, basuh tangan, bunyi duduk, banyak kawan dulu sudah itu bu, minta sebatang paku. Itu lontar tu boleh ni. Buat proposal dulu nyinya. Pas proposal lo dikabulkan je lah, bila masuk jabatan. Tapi dengan Allah SWT nak sambil nokok paku, nak sambil kacau gulai, sah? Nak sambil nyabik, nak sambil mangku, semuanya sah. Kita minta. Nak bakebong, kan boleh bakebong pada akhirnya? Hah? Tapi jangan cuba wonten proposal diobati bakebong boleh ya? Jadi menyamakan antara yang berbeda adalah kesalahan fatal. Di sinilah letak kesalahan beragama mengikut hanya perasaan dan retorika serta logika. Akhirnya mereka tersesat karena memang kalau sudah tidak ada ilmu atau tidak mengikuti ilmu, yang keluar adalah logika dan retorika. Dan memang rata-rata umat tidak berilmu sehingga mereka kagum pada logika dan retorika. Kecuali orang-orang yang sudah merasakan ilmu dan indahnya ilmu dan berharganya ilmu, maka mereka tidak lagi melihat retorika, tapi yang dia adalah ilmu. Ilmu mengatakan bahwasanya orang saleh sehebat apapun tidak boleh dijadikan sebagai perantara antara kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi sendiri setelah beliau meninggal dunia, tidak ada sahabat datang ke kuburannya untuk meminta kepadanya, ya Rasulullah, tolonglah selesaikan masalah kami gua. Ada? Tidak ada. Terjadi perselisihan besar antara sebagian sahabat Ali dan Muawiyah, sampai Ummul Mukminin Aisyah harus pergi ke Kufah. Kalau memang bisa basuh Nabi dia, kan ya Pak? Bisa basuh Nabi dia, ndak amu kaci Nabi kalau tu ke dia Aisyah, ndak sayang Nabi ke Aisyah lah, Wih, jauh cukup pada dini. Jangan pilih kakil nak topik langkah ke orang. Atau kalau benar dia berikan cap, sampaikan nanti kepada seluruh sahabat yang masih hidup, langkah kamu yang benar. Ya,
Ya, tapi enggak. Nah, tiba-tiba ada aja antum baca salawat tertentu, salat tertentu bisa bertemu Nabi kapan kita mau. Atau kalau cuma elok ada tu. Kayak cenuk kuculuki dia. Kuculuknya. Ada riwayat tersimpan jauh cuman tidak bersanad. Tidak bersanad. Citonya kan itu kan. Ya. Sabaramulo tersebut dalam kisah diriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwa beliau bila ingin bertemu Nabi dalam mimpi salat 4 rakaat setelah salat Isya, di rakaat pertama baca setelah Al-Fatihah ayat ini, nanti setelah itu tidur langsung bertemu dengan Nabi. Ini Imam Suyuti itu memang sobuin dia tu. Sobuin dia. Tanda mana dope? Iya, mana dope sobuin dia. Amaliyah seperti ini harusnya siapa yang tidak rindu bertemu dengan sahabat? Dengan Nabi. Cinan mimpi tamu Nabi. Sahabat tidak cinan enggak? Sahabat tidak cinan enggak? Tayyib. Ahli hadis tidak cinan? Hah? Itu apa tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis? Bahwa dalam kitab Kanzul Akhbar fi hadits Sayyid Al-Mukhtar Imam Asyuyuti cuman tidak bersanad. Nah, akhirnya jadi subuhan. Kalau itu kan kalian sabuin, jangan sabuin jalan, jangan sabuin al-kucluki juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu sama dengan tidak ada berharga. Itu hanya subuhan. Sama juga Suyuti juga menyebutkan sedekah malam pertama tahan untuk malam sampai 3 malam. Makanya sedekah di malam pertama setelah meninggal. Tahan sampai malam ke 3. Maka ada ai maniguai. Lah. Sedekah malam ke-3 tahan untuk seminggu. Ada malam ke-7 hari. Sedekah malam ke-7 tahan untuk 40 hari. Ada boleh 40 hari. 40 hari tahan untuk satu tahan untuk 1000. Subhanallah. Di mana sabuin? Dalam Al-Fatawi. Makanya Fatwa Al-Suyuti itu kadang-kadang oleh sebagian ulama menyebutkan Al-Fatawi lil Balawi, yaitu Al-Hawi lil Badawi, yaitu banyak balak di dalamnya, banyak hal-hal yang aneh-aneh disebutkan oleh Imam As-Suyuti yang tidak berdasar. Diriwayatkan itu dari Umar, ternyata juga tidak bersanad. Kau tidak bersanad apa nomor? Hah? Hadis palsu. Hadis palsu tidak bersanad. Ini lagi gembira kawan dapat. Aduh, dasarnya di mana? Kitab Imam Suyuti. Imam Suyuti wafat 900 semua deh. Hijriah. Tidak kan dia Umar wafat tahun? Lalu boleh. Hah? Nabi wafat tahun? 11. Sudah itu naik Abu Bakar jadi khalifah apa tahun? 2. Berarti tahun 13. Sudah itu Umar jadi khalifah apa tahun? Berapa tahun Umar? Sapelita ya, 5 ya. Sekitar 18 atau sebagainya. Nah, antara Suyuti dengan Umar radhiyallahu anhu 9 tahun. Bila masuk? Mimpi tadi masuknya, masuk dalam mimpi. Jadi hadis-hadis yang seperti ini yang mimma ta'umu bihil balwa, tidak ada dalam kitab-kitab hadis dan sunnah, itu tanda bahwa sesuatu yang aneh. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka ini akhirnya ujung-ujungnya dijadikan sebagai patung-patung. Dan ketika tobat Nabi Nuh untuk membeki yang usah itu 950 tahun Nabi Nuh tidak mau dibeki. Nampak tak?
950 tahun. Oh, mau dibagi? Hah? Lama. Coba lihat hal-hal yang dulu tidak ada di daerah kita ini. Kan ada amalia dulu waktu kene kita tidak nawo kan? Sah? Kinilah nawo kan? Nawo kan? Oh, mau dibagi? Oh, mau dibagi? Enggak. Susah. Sebab apa? Sebab secara retorika masuk. Alasan filosofisnya masuk, alasan logis masuk. Apalagi dibuatlah kajian akademis. Akhirnya menjadi peraturan pelestarian kearifan lokal. Jelas ya? Dulu sema menyema nak boleh hilang dia. Akhirnya dengan menghidupkan budaya dan kearifan lokal, mulailah bangkit kembali sehingga menjadi perayaan yang resmi. Apalagi kalau sudah jadi perda so tambah bayar lah, payah menghilangkan. Coba lihatkan, gara-gara gulu kepada Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, 950 tahun tak bisa dirubah. Dan menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, yang mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam hanya lebih kurang 84 orang atau 82 orang. Subhanallah. Dalam satu, berarti dalam satu tahun berapa orangnya? Ini nanti 50. Nomor iman 80 lebihnya. Berarti dalam 10 tahun seorang. Subhanallah. Tidak mampu. Ujung-ujungnya akhirnya Nabi Nuh terpaksa berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabbi, tolong jangan biarkan orang kafir tinggal di atas permukaan bumi ini. Lapatui lah bang ya. 90 tahun. Sang awak 90 hari lah mulai dah ajang doa ya, dan tak ada bang. Dan tak ada. Iya, ada orang kadang-kadang menghasut ustaz, catat nama-nama orang ustaz ben ke wang tu misalnya kan, enggak. Saya berharap mereka belum paham. Mudah-mudahan anak-anak mereka mendati menjadi dapat hidayah nanti. Sehingga ketika orang tuanya wafat dalam keadaan, mudah-mudahan dalam Islam orang tua anaknya yang mendoakan mereka sehingga mereka sama-sama menanti masuk surga. Nya dulunya Mas langsung buat laporan-laporan itu apa lapor-lapor. Biarkanlah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Kita bukan bukan jenis orang yang suka melapor ke muslimin. Karena melapor ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tahu. Lapor ke manusia cenderung berlebihan. Manusia cenderung berlebihan. Maka tidak bagus, tidak boleh dan tidak baik kalau melapor kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah, minta kepadanya, ya Allah berilah petunjuk kepada mereka. Mudah-mudahan nanti suatu saat mereka merasakan indahnya tauhid ini dan buruknya guru kepada orang-orang saleh tersebut. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam dibantu Allah Subhanahu wa taala dengan tufan. Coba lihat kaum muslimin. Hewan-hewan waktu itu sekali embau dek Nabi Nuh langsung masuk ke dalam kapal. Tapi uang-uang dek embau ndak mau masuk. Jadi kadang-kadang insting yang sehat lebih baik daripada akal yang sakit. Makanya patutlah Allah katakan
Orang-orang yang tidak sehat akalnya itu ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan-hewan, bahkan lebih rendah lagi daripada hewan. Hewan-hewan sekali panggil masuk. Tapi orang-orang kafir itu tidak mau masuk. Bahkan anak Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan anak yang dia besarkan sendiri, dia panggil. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Dia lihat oleh Nuh anaknya di tempat yang jauh, lalu dia panggil, ya bunayyir kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke dalam kapal ini. Subhanallah. Tapi dia masih mengandalkan logikanya yang sakit tadi. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung yang akan menyelamatkan saya dari air. Ayahnya bilang, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Ini wahyu. Tidak ada yang selamat hari ini kecuali yang Allah beri rahmat. Siapa yang beri rahmat? Irkam ma'ana, yang mau naik dalam kapal bersama kami. Tapi tetap saja dia tidak mau. Wahala bainahum al-mawju fakana minal mughraqin. Akhirnya datang gelombang besar, akhirnya anaknya tenggelam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seekor burung hudhud lebih cemburu, lebih punya ghirah terhadap tauhid daripada manusia-manusia, sampai dia terbang 1200 kilo dari Palestina ke Sabak di Yaman untuk melapor lopelnya penyinyolnya kan. Tidak, dia ingin selamatkan. Maka kadang-kadang insting yang sehat dari hewan-hewan kadang-kadang lebih baik daripada akal-akal manusia yang sakit-sakit. Ya, yang sakit-sakit. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah berikan kita akal-akal yang sehat dengan tauhid, dengan wahyu, sehingga tidak mudah dipelesetkan dan tidak mudah diselewengkan oleh bisikan-bisikan syaitan. Akhirnya ketika banjir itu, patung-patung itu sampai terdampar di Jeddah, sampai pula ke Jeddah. Kan dokek kemokal. Nah, datang syaitan ke petinggi Quraisy, namanya Amr ibn Luhai al-Khuzai, karena beliau yang pertama masukkan patung ke Mekah. Ada apa patung gratis umat Nabi Nuh kan? Ya, patung dibuat dari Syam dulu, ikut datang diantar oleh dibongkar oleh siapa? Oleh iblis sebagai barang berharga, karena patung orang saleh. Hati-hati juga kaum muslimin muslimat. Jangan sembarang peninggalan-peninggalan yang tak jelas kadang-kadang membuat kita mengultuskan yang tidak jelas itu. Kadang-kadang orang mengatakan rambut Nabi tapi panjang 2 meter. Ini mana pula rambut Nabi panjang 2 meter? Dan khawatir jajan abu orang India tu. Nah, India kan ada abu panjang tu. Dan 6 meter panjang bang. Nah, di latang doang dijadikan sebagai rambut Nabi. Rambut Nabi itu sebahu. Nabi itu sebahu. Atau sedikit 2 meter abu. Cayu juga. Tak adalah botol plastik Nabi gaya. Lah ada plastik zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan macam-macam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andainya ini yang berharga, itu yang dicari oleh para ulama kita dulu. Tapi yang mereka cari adalah madza qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilmah. Yang diwariskan kepada Nabi itu bukan barang-barang, bukan dinar, bukan dirham, tapi adalah ilmu. Maka ambil ilmunya, ya, ya bang ya. Jangan ambil bang tak jolin bang, lah sorban Nabi loh. Nah, Allah musta'an.
La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita mencintai ajaran Nabi daripada hanya mencari-cari peninggalan-peninggalan yang tidak jelas tapi dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dah masuk waktu? Baik, kita azan dulu. Baik, kaum muslimin kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul terakhir, kalau tadi rasul pertama Nuh alaihi assalam. Dia diutus untuk memberantas penyembahan kepada berhala yang membuat umat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, penyakit menyembah berhala itu kapan baru hilangnya? Setelah sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa.
susah menghilangkannya. Wa huwa allazi kasara suwara haula'i salihin. Beliaulah yang menghancurkan patung-patung orang saleh ini. Yang tadi diambil oleh Amr ibn Luhai Al-Khuzai, salah seorang tokoh Quraisy yang punya perhatian besar pada masalah agama. Jadi diambil, dibawa ke Ka'bah. Di musim haji dia umumkan untuk beribadah kepada patung-patung ini dan diterima. Ya kalau tidak ada ilmu tentu diterima. Alasannya ikut sejak zaman Nabi Nuh boleh nih, sejak zaman Nabi Nuh. Padahal zaman Nabi Nuh melarang itu di ibadati. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wa huwa allazi kasara suwara haula'i salihin. Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjun. Nabi diutus Allah kepada manusia yata'abbadun, yang juga beribadah. Orang Quraisy, orang jahiliyah dulu beribadah apa tidak? Ibadah. Beribadah kepada siapa? Kepada berhala saja? Kepada Allah. Kepada Allah dan selainnya. Apa bukti mereka beribadah kepada Allah? Haji mereka. Haji kemana? Iya, kemana? Ke Baitullah. Dan haji pada asalnya adalah lillah. Sah? Makanya mereka mengucapkan labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak. Bertambah. Makanya asal bertambah mesti masalah. Makanya jadi tambah-tambah. Nyawa kalau tidak nambah, tidak lama dunia. Itu masalahnya. Ya, kecil tidak pandai kami bahasa Arab. Ya. Kalau sahabatnya tidak pandai Nabi bahasa Arab. Asal ditambah sering masalah. Makanya jangan ditambah. Hanya sebagian ulama boleh ditambahnya, itu masalah. Ni Nabi jen ditambah, ni sebagian ulama boleh ditambah. Mana nak ikut? Kecian banget kalian ulama doi. Kecian banget. Wah tak pernah nyebut ulama banget. Ada orang nyebut ulama banget? Enggak. Tapi ulama itu berijtihad. Ada ijtihadnya yang benar, ada ijtihadnya yang salah. Apa yang jadi tolok ukurnya? Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang dulu menambah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji. Haji berarti karena Allah dia. Sah? Baik. Labbaik la syarika lak. Labbaik, aku penuhi panggilanmu untuk haji. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang kau miliki. Diakui oleh mereka sekutunya itu adalah milik Allah juga. Artinya hamba Allah. Kan sekarang orang mengatakan kita tidak menduakan Allah. Allah mencipta, Allah menghidup, Allah mati, betul. Cuman masalahnya ini orang-orang dekat pada Allah SWT. Orang-orang dekat dengan Allah. Makanya hajat kita cepat diproses melalui orang dekat ini. Maka minta pada mereka. Inilah syiriknya kaum jahiliyah itu. Inilah syiriknya kaum jahiliyah. Itu ketika kita baca ini, lah disyirikkan pula ada ininya. Bukan. Kita membahas ini bukan untuk mensyirikkan orang, tapi supaya orang jangan kena syirik. Ya,
Kalau tuan-tuan mengatakan ini tidak syirik, buktikan dengan dalil. Buktikan dengan dalil. Tapi kalau dalil justru menunjukkan ini adalah syirik. Nah, dan kita membahas ini bukan untuk menghukum orang musyrik, tidak. Karena Anda pernah saya bilang si fulan musyrik. Tapi yang mengerjakan ini mengerjakan syirik. Kalau ada orang mengerjakan, Ustaz, dia melakukan itu syirik, dia buat tanya duduk dulu. Suruh duduk dulu. Apa dia buat? Uang habis dibuat Ustaz. Tentu syirik enggak? Enggak. Kalau di jalan omongnya. Nah, tapi kalau bantah kampung nak omong Ustaz, bantah jual tak lama. Ini kadang bantah jual kampung nak omong bantah jual tak ada. Omong ada enggak orang? Dia. Kan ya? Kan kita kadang-kadang ikut pendapat Imam Syafi'i igonya. Dan tak tahu menghadapi Imam Syafi'i di akhirat danya. Wah sawin kok pendapat Rasulullah. Kamu bantah Rasulullah atau bantah Imam Syafi'i? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kaum muslimin. Jadi orang-orang yang kepada mereka Nabi diutus, orang ahli ibadah juga. Mereka haji, mereka umrah, mereka tawaf, mereka sa'i. Ini syiar Islam atau bukan? Syiar Islam. Ini adalah syiar Islam. Berarti mereka sebenarnya masih mengikuti sebagian dari syiar Islam, cuman dicampurkan dengan tambahan-tambahan. Makanya menambah dalam agama merusak agama. Menambah dalam agama merusak agama. Kena tahu gang Nabi? Nyetantu di Nabi, kalau kalian tambah berbantah deh. Kan ya? Boleh tengok dunia tuan-tuan. Dahulu di zaman Nabi hidup dan para sahabat masih ada di kurun pertama 1, 2 dan 3. Bagaimana umat Islam berbantah di bulan Rabiul Awal? Kenapa namanya? Bila berbantah? Bila berbantah? Setelah sebagian muludan, sebagian maulidan, sebagian muludan. Boleh bantah orang. Berarti yang membuat orang berbantah itu karena menambah ini atau karena tidak menambah? Karena menambah. Pasti kalau sesuatu yang sudah lengkap lalu ditambah terjadi perselisihan antara pro dan kontra. Dan sayangnya memang orang kalau sudah meyakini sesuatu pantang, tidak ada gigi mundur dong, ya ada gigi maju. Buktinya syirik di zaman Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa diberantas. Sampai berbekas ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab di Makkah ke Jeddah dan dah. Bang terdampar di pantai Jeddah. Dulu jawab kan teka Syam dan dah untuk dibawa ke Makkah. Siapa punya kerja? Amir ibn Luhai al-Khuzai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terburai ususnya dalam neraka berputar-putar seperti berputarnya keledai ketika menggiling gilingan. Kada macam tahu tu letak kanangnya. Dulu awak menghilangkan, kalau sebagian kan pakai keledai. Kalau awak nundong dulu kan, sama lama tadi ya. Kadang sesangkut kaki kita tiabok. Nah. Jadi dia itu nanti terburai ususnya karena dialah yang pertama memasukkan patung ke dalam kota Mekah, masukkan patung ke Ka'bah.
yang dulu disuruh Allah untuk dibersihkan dari kesyirikan menjadi sarang kesyirikan. Di mana diambil? Di antaranya patung umat Nabi Nuh dulu. Yang payah dihilangkan kaum muslimin. Sekali syirik tetap Allah musta'an. Harusnya saya harus sekali tauhid tetap tauhid. Enggak, ini syirik dipertahankan. Di situlah Nabi diutus. Arsalallahu ilan nasi yata'abbadun wa yahujjun, orang yang beribadah dan juga orang yang haji, wa yatasaddaqun, dan bersedekah. Kalah kita dengan sedekah mereka, Syekh? Hah? Kan kalah kita? Kalah aja. Mereka di zaman jahiliyah itu jemaah haji ya semua makannya gratis. Karena orang-orang kayanya all out untuk berinfak. Seorang Abdullah bin Jud'an menumbangkan 1000 ekor onta sekali musim haji. Dan itu tiap tahun. Kalau 1000 ekor, berapa orang bisa makan loh? Hah? Hitungnya dah. Nah. Ya. Subhanallah. Sampai saking besarnya kancahnya, orang ngambilnya dari atas onta, drive thru. Nah, jadi baik sistem ambil sambil berjalan. Ini kalau uang itu kan kadang-kadang potong dengan daging. Kan ya awak nak balui-halui ni payah lama menyondok-nyondok. Itu dah elo secik tulang tabur untuk makan sahih deh. Nyelenya, orang dulu kan masaknya sampai sekarang orang Arab itu kan masak kalau kambing itu sekur buat kan ya, kan sekur sekali masaknya. Awak sekur itu 1000 gigi. Nah itu masalah, itu lama ya. Nah, kan itu. Kaum muslimin muslim. Yatasaddaqun wa yazkuruna Allah katsiran. Termasuk orang yang rajin berzikir. Mereka juga termasuk rajin berzikir. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Cuman sayang kerajinan mereka beribadah ini dirusak dengan kebiasaan menjadikan antara mereka dengan Allah makhluk-makhluk yang menjadi perantara. Alasan sudah disebutkan tadi. Alasannya sama di setiap masa. Ini orang hebat, ini orang dekat, ini orang dalam, ini orang saleh. Doanya cepat dikabulkan. Semuanya main perasaan, semuanya main pikiran. Makanya di negeri atau di saat umat miskin dari ilmu, dagelan-dagelan seperti ini, dongengan laku. Kelaku bang. Dan kalau dapat dokek kuburan dan jauh Habib pulang dah. Apa sebab kabarnya bisa melobi mungkar dan nakir. Kalau le dokek je Habib ndak ditanya di kuburan. Orang-orang awam tu ngangguk-angguk emang lama ikut je bapakku senang hidup dunia dan akhirat. Masuk gaji. Ini manusia kan kalau bisa ya masuk surga, ndak salat bisa, tapi masuk surga kan ya. Nak gratis masuk surga terus ya. Datanglah seorang kok mati suak. Nah tu tanya dia mau karena nakir. Jangan tanya weh dan jemaah Maulana Hadratus Syekh Fulan. Ginilah dulu saham. La bisa wasuh Allah Ta'ala. Potong je Nabi boh. Ginilah Allah Ta'ala wasuh. Kabar tu tenunang potong kami ya. Iya. Lah. Apa jadi dari dulu dan sabun tuan-tuan tak cayo ke dan bangi tuan-tuan ke den. Kan dia
Sembarang nyebut orang dutonya nya. Balik ke awak duto ruganya nya. Alhamdulillah lain tak balik ke awak ke inyo duto maksudnya. Ini memang kita kaum muslimin dan muslimat seperti kata pepatah orang tua dulu. Ya. Kalau lah tantu dawak takile ikan diayu tantu jantan betina. Apun disabuinya tu kan lawak baca sebelumnya. Iko pangkal itu ujung tu. Kalau lebih siapa suja Nabi dia tiai tak lama sok suja Allah Taala dulu. Ha? Jadi kamu muslimin dirahmati Allah. Nan kala nan potang kan lima nelpon Allah Taala nya kan. Nelpon ikon ndak bos langsung. Bagi jemaah yang tidak diajarkan ilmu yang diwarisi dari ilmu wahyu itu luar biasa. Wah, ya mantap guru kita. Ya. Di Arabnya ada guru cene turunnya. Berarti bahwa agama Islam Indonesia lebih hebat daripada Islam Arab. Itu lagi. Berbagai kesimpulan. Ya kalau nak tentu tuan-tuan bacalah komentar-komentar uang, tentu tidak. Komentar-komentar yang tidak berilmu. Jadi mereka kaum muslimin dasarnya adalah perasaan dan pikiran. Semuanya di situ. Tapi ketika ilmu dah. Makanya orang berilmu itu tidak akan menyatakan sesuatu kecuali dengan dalil, dengan hujjah, bukan dengan perasaan, apalagi pikiran-pikiran. Nah, yaqulun, kenapa mereka mengambil perantara-perantara? Nurid minhum muttaqarruba ilallah. Kami ini ingin mendekat kepada Allah melalui mereka. Awak kan jauh, mereka orang dekat. Maka mendekati melalui orang dekat. Itu logis sekali. Memang masuk retorikanya, masuk logikanya. Cuman apakah itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu yang dipahami oleh murid-murid Nabi langsung, sahabatnya? Para sahabat menghadapi berbagai problematika dakwah, jihad dan sebagainya sepeninggal Nabi. Bahkan Nabi sudah wasiatkan bahawa setelah saya meninggal nanti kalian akan banyak berselisih. Kenapa Nabi tidak bilang besok kalau kalian berselisih baca salawat ini saya akan keluar dari kubur menyelesaikan masalah? Ada? Tidak. Kenapa tidak itu wasiat Nabi? Karena yang diwariskannya sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Balik ke situ. Bukan membuat yang baru. Makanya kita tidak temukan sahabat datang ke kuburan Nabi atau baca doa tertentu untuk bertemu dengan Nabi dalam keadaan bangun lagi. Dari sini kita tahu orang-orang yang mengklaim bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga adalah dusta. Ada riwayatnya itu palsu. Nah itu kan dibilang. Ini masuk dalam video. Jadi challenge tak ya? Sabui. Itulah Wahabi al-Kuculukinya. Kuculuk berapa itu? Tak tentu ya. Ayo ngaji lagi dibuka kitab benar. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Awak bukan tak tentu kitabnya dong. Cuman rencana itu tak bermutu. Makanya tak dianggap adanya. Ada tapi dianggap tidak ada. Karena palsu. Kecil awak tak baca. Allah musta'an. Tapi nak apa je, elok je nya. Mula ulang kaji balik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nuridu syafa'atahum indahum. Kemudian kami ingin syafaat orang-orang soleh ini di sisi Allah atau mithlul malaikah.
seperti malaikat-malaikat, wa Isa atau Nabi Isa alaihissalam, wa Maryam alaihassalam, wa unasin ghairihim minas salihin, dan manusia-manusia saleh selain mereka. Jadi mereka ingin mendekatkan diri melalui orang-orang ini yang saleh-saleh tadi. Tapi Nabi alaihissalam tidak mengajarkan yang seperti itu. Baik Nabi Nuh maupun nabi-nabi setelahnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandai tante? Pandai. Nyoba deh, nyoba cerita tak tak siapa ni sudah ikut, bukan suruhnya. Kalau pandai sabui aja. Itu mantap sampai di situ dulu. Lah, terima kasih, mohon maaf. Fa'athallahu Muhammadan, lalu Allah utus Nabi Muhammad untuk memperbaharui kembali agama ini. Insyaallah kita sambung pertemuan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.